warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Trisnawati, mahasiswa semester 6 jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari UPDBJJ UT Bandung dengan NIM 860364277. Saat ini saya akan melakukan pengamatan percobaan terhadap uji makanan, yaitu uji karbohidrat. Tujuan dari percobaan ini yaitu mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Alat dan bahan dalam praktikum kali ini yaitu ada piring plastik sebanyak 3 buah, kemudian ada pisang 1 iris atau secukupnya, kemudian ada apel 1-2 iris, kemudian ada telur rebus yang mana hanya diambil putihnya saja, kemudian ada nasi, ada tahu putih, ada margarin, biskuit, kemudian ada tepung terigu, gula, dan yang terakhir ada kentang. Dan yang terakhir ini untuk menguji apakah ada karbohidratnya atau tidak, kita menggunakan betadine. Ke-10 makanan ini akan kita uji apakah mengandung karbohidrat atau tidak. Kita akan mentetesi setiap makanan ini 2-3 tetes dan kita akan melihat bagaimana hasilnya, apakah akan tetap atau berubah warna. Setelah mengamati kurang lebih 5 menit, ternyata ada perubahan warna pada beberapa jenis makanan tertentu, yaitu pisang, nasi, biskuit, terigu, dan juga kentang. Adapun untuk telur, kemudian apel, tahu, kemudian gula, dan juga margarin tidak mengalami perubahan warna. Ternyata pisang mengalami sedikit perubahan warna, yaitu biru keunguan. Kemudian nasi menjadi biru kehitaman. Kemudian biskuit berubah warna menjadi biru kehitaman. Tepung terigu biru kehitaman. Dan kentang menjadi biru tua. Nah, yang berubah warna tersebut yaitu mengandung zat karbohidrat. Adapun yang tetap seperti apel, telur rebus bagian putihnya saja, kemudian tahu putih, margarin, dan juga gula pasir tidak mengalami perubahan karena tidak mengandung karbohidrat, yaitu amilase yang ada di dalamnya. Untuk percobaan selanjutnya yaitu menguji lemak pada makanan. Adapun tujuan percobaan ini yaitu untuk mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Alat dan bahan pada percobaan praktikum kali ini yaitu ada piring plastik sebanyak 2 buah, kemudian ada 2 buah pipet. Selanjutnya ada kertas sampul coklat berukuran 10 cm x 10 cm sebanyak 12 buah. Kemudian ada air, kemudian ada minyak, ada margarin yang sudah dipanaskan. Selanjutnya ada santan, ada susu. Untuk bahan yang padat yaitu ada seledri, kemudian ada kemiri, kemudian ada wortel yang sudah diiris, kemudian ada jagung yang mana jagung ini sudah kering, kemudian ada kacang tanah yang sudah dikupas kulitnya sehingga kering, kemudian ada singkong yaitu 1 iris yang sudah kering, dan yang terakhir ada pepaya. Baik, kita akan mengetahui mana bahan-bahan makanan yang mengandung lemak dan yang tidak mengandung lemak. Baik, kita akan mengambil kertas sampul warna coklat
coklat yang sudah diberi nama yaitu air. Kemudian kita hisap air ini. Sudah kita tempelkan ke dalam. Untuk bahan makanan yang cair, kita bisa menghisapnya dengan menggunakan pipet. Adapun untuk bahan makanan yang padat, kita bisa mengusap-usapkannya sebanyak 10 kali. Setelah kita diamkan selama kurang lebih 10 menit, terdapat beberapa bahan makanan yang menempel di kertas warna coklat. Yang menempel di kertas warna coklat ternyata mengandung lemak. Di antaranya ada susu, minyak, santan, margarin, kemiri, dan kacang tanah. Sedangkan bahan makanan yang tidak meninggalkan bekas minyak di kertas coklat itu tidak mengandung lemak. Di antaranya ada pepaya, air, kemudian seledri, singkong kering, jagung kering, dan yang terakhir ada wortel. Nah, ini minyak dan juga air. Ketika diberi lampu senter menggunakan handphone, terlihat bahwa minyak terlihat transparan dan juga berbekas, sedangkan air tidak. Kemudian susu meninggalkan bekas, adapun pepaya tidak meninggalkan bekas. Adapun santan meninggalkan bekas dan juga terlihat transparan ya. Adapun seledri tidak meninggalkan bekas dan juga kering. Adapun margarin meninggalkan bekas, sedangkan singkong kering tidak. Margarin terlihat ada transparan, sedangkan singkong tidak terlihat transparan. Selanjutnya ada kemiri dan jagung kering. Kemiri meninggalkan bekas dan juga terlihat transparan. Adapun jagung kering terlihat kering dan tidak meninggalkan bekas. Dan yang terakhir ada kacang tanah dan wortel. Kacang tanah meninggalkan bekas, adapun wortel tidak. Dan kacang tanah terlihat transparan, sedangkan wortel tidak terlihat transparan ketika disinari cahaya senter. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa dari 12 bahan makanan tersebut, terdapat 6 bahan makanan yang mengandung lemak dan 6 bahan makanan yang tidak mengandung lemak. Adapun yang bahan makanan mengandung lemak yaitu seperti minyak, kemiri, margarin, kacang tanah kering, santan, dan susu. Adapun makanan yang tidak mengandung lemak itu seperti air, wortel, seledri, biji jagung kering, singkong kering, dan pepaya.